Halo, selamat datang kembali teman-teman. Di video kali ini, aku akan membahas tentang chapter 974 yang baru aja rilis. Sebelum kita mulai pembahasannya, seperti biasa, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Aku tunggu. Aku nggak percaya setelah membaca isi dari chapter 974 bahwa Kanjuro adalah pengkhianatnya. What? Jadi, si bangke inilah ternyata dalang dibalik gagalnya rencana para The Nine Red Skateboard yang sekaligus mereka adalah temannya sendiri. Padahal, baru aja kemarin kita ditunjukkan jika kemunculan Denjiro sebagai Kyoshiro dapat menepis isu adanya pengkhianatan di tubuh aliansi. Tapi tiba-tiba pada chapter ini kita malah diperlihatkan kalau Kanjuro itu adalah seorang mata-mata dan pengkhianat. Wow, amazing. Hahaha. Kisah perjalanan Kozuki Oden sudah berakhir. Jalan cerita kembali ke 20 tahun ke depan atau di masa sekarang. Setahun sebelum ke masa sekarang, Inemori Kyoshiro adalah orang dibalik pembunuhan palsu atas apa yang dilakukan kepada Komurasaki. Darah yang keluar saat eksekusi Komurasaki adalah darah palsu, yang artinya pembunuhan itu sudah direncanakan jauh-jauh hari. Gunanya untuk berjaga-jaga saat Orochi mulai menggila kepada Komurasaki. Karena jika Orochi mengetahui yang sebenarnya, maka dia akan membunuh anak perempuan dari Kozuki Oden ini. Cerdas buat Denjiro ya. Beberapa bulan yang lalu, Orochi dan Kaido mengetahui tentang kebenaran kekuatan dari Toki Toki no Mi yang berhasil membawa Momo, Kinemon, dan lain-lain pergi ke masa depan. Kemudian surat yang dibawa Orochi mungkin berasal dari Kanjuro. Artinya sebenarnya Orochi sudah mengetahui kedatangan The Ghost jauh-jauh hari. Hari ini adalah hari di mana festival api akan segera dimulai di Pulau Onigashima. Hari penyerangan para aliansi untuk menjatuhkan Orochi dan Kaido di sana. Aliansi sudah mengumpulkan pasukan sebanyak 4.200 orang. Mereka akan dikumpulkan di pelabuhan Tokage, daerah Udon. Namun, sampai hari mulai petang, tidak ada satupun pasukan yang datang termasuk Luffy dan kawan-kawan. Kinemon dan para The Nine Red Skateboard lainnya memutuskan untuk berangkat sendiri menuju ke Onigashima menggunakan kapal kecil. Singkat cerita, saat di tengah perjalanan, aku melihat Kinemon adalah orang yang sangat tulus dan percaya dengan rekan-rekannya. Dia sebenarnya sadar ada yang mencurigakan soal semua rencana mereka yang selalu gagal. Dia mulai percaya adanya pengkhianat, namun lebih memilih untuk tidak ingin tahu. Hingga sampai pada saat Kanjuro mengakui jika dirinya lah seorang pengkhianat itu. Kanjuro adalah mata-mata dari pihak musuh, sekaligus pengkhianat dari pihak kawan. Dan nama aslinya adalah Kurozumi Kanjuro. Kurozumi Kanjuro adalah karakter yang didesain Oda yang penampilannya diadaptasi dari pemain kabuki. Kabuki merupakan seni teater tradisional khas Jepang. Menurut Orochi, Kanjuro dilahirkan dari keluarga aktor, atau bisa disebut teater, dan hidup sebagai aktor. Dia dan keluarganya dari dulu memiliki stigma yang sama dengan Orochi, yakni sebagai pembunuh daimyo. Kurozumi Kanjuro memilih panggung besar yang diberikan Orochi karena dia sebenarnya juga ingin mencari kematian untuk dirinya sendiri. Itulah kenapa dia juga rela
ingin mati saat akan ikut direbus bersama Oden dan The Nine Red Skateboard. Ini merupakan kenyataan yang pahit bagi Kinemon, Momo, dan para pengawal lainnya. Ada banyak hal yang sudah dia lakukan untuk membantu Orochi, mulai dari saat mengetahui Oden akan menyerang Orochi dan Kaido, saat Jack mengetahui posisi Joe 2 kali dengan benar, bocornya pesan bulan sabit yang pertama, dan mengetahui lokasi pertemuan di pelabuhan Tokage. Satu lagi yang bikin kita sedih yaitu Tonoyasu mati dengan sia-sia. Sesaat kemudian, Kinemon terpaksa harus membuat dirinya untuk menyerang Kanjuro. Namun sayangnya itu hanya Bunshin. Mirip saya di manga Naruto Shippuden ya. Kanjuro yang ditebas Kinemon bukan Kanjuro yang asli, melainkan lukisan atau gambaran dari tinta. Kanjuro yang selama ini kita kenal adalah pelukis yang buruk, tapi sekali lagi itu adalah palsu. Pada dasarnya dia adalah pelukis yang handal. Kanjuro yang asli masih berada di pelabuhan menangkap Momonosuke, dan tiba-tiba muncul beberapa armada kapal dari bajak laut Kaido untuk mengepung para The Nine Red Skateboard. Straw Hat Pirate datang di saat waktu yang bersamaan juga. Luffy mengatakan jika dirinya terlambat karena harus menghabisi musuh di jalan. Wait, wow, ini juga mengejutkan loh. Kalau kalian ingat, Sanigo seharusnya sudah dihancurkan oleh bawahan Orochi kan? Chapter ini, kita benar-benar melihat Sanigo masih utuh dan sehat walafiat. Kayaknya, Oda harus menjelaskan bagaimana Sanigo selamat. Plus bagaimana Luffy dan kawan-kawan bisa datang ke pelabuhan Tokage. Bukan hanya itu, Trafalgar Law dan Eustace Kid juga ikut muncul di sana. Kalau Law wajar sih, tapi bagaimana dengan Kid? Kenapa Kid bisa ikut ke dalam rombongan aliansi? Wah, jadi makin bingung nih. Trafalgar Law dan Polar Tank-nya menyelamatkan perahu yang dinaiki oleh The Nine Red Skateboard. 1 minggu berlalu, tidak ada satupun kemunculan tentang dirinya, sehingga banyak yang beranggapan bahwa Law lah pengkhianatnya. Kemudian, ada 2 pertanyaan untuk Kid. Dia bergabung atau hanya kebetulan datang bersama-sama? Salah satu ucapannya juga memunculkan 2 kesimpulan. Pertama, dia jengkel dengan banyaknya samurai yang mengapung di lautan hingga dia ingin menenggelamkannya. Kedua, ini berarti 4.200 pasukan masih ada di lautan. Artinya, tidak hilang atau kalah dari bajak laut Kaido. Ada banyak kapal yang mengapung dan menunggu sesuatu di sana. Luffy juga, yang mulanya menggunakan pakaian samurai, kembali menggunakan pakaian yang biasa dia gunakan. Pihak musuh mengira kapal-kapal para samurai sudah berhasil dihancurkan. Sepertinya terjadi miskomunikasi di sini. Justru pihak aliansi lah yang menang, bukan? Aduh, pengen rasanya next chapter segera keluar. Ada banyak hal yang harus dijelaskan, terutama Sanigo yang kita melihatnya hancur di chapter sebelumnya dan sekarang baik-baik saja. Belum lagi kita masih punya banyak pasukan di Esetsu District. Lalu Wano saat ini dalam kendali Inemuri Kyoshiro atau Denjiro, alias di pihak aliansi. Jika melihat ekspresi Kanjuro yang shock, ini bisa jadi perkiraan Orochi yang juga belum mengetahui jika para aliansi kita sebenarnya baik-baik saja. Di panel Orochi bertemu gumpalan hitam di teater tradisional Kabuki. Di masa ini, Orochi belum menjadi shogun, namun sudah memiliki buah iblis Yamata no Orochi. Taktiknya sama. Kanjuro dihasut oleh Orochi untuk mengikuti keinginannya, sekaligus memberikan buah iblis yang nanti akan dimiliki Kanjuro. Pertanyaanku adalah,
Bagaimana orang-orang Kurozumi ini bisa memiliki buah iblis sebanyak itu? Dapat dari mana ya? Lalu satu lagi, bagaimana nasib Kanjuro nanti? Apakah akan dibunuh oleh Kinemon atau malah berubah menjadi berpihak kepada aliansi? Mungkin pertanyaan ini akan terjawab di chapter berikutnya. Cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Sampai jumpa di pembahasan One Piece selanjutnya. Bye.